Oke, saya udah mulai start record karena saya akan langsung memulai acara kita pada pagi hari ini. Oke, mungkin sebelum saya menyerahkan ke Pak Ades untuk memberikan beberapa kata sambutan, saya akan mungkin kata pengantar juga ya. Saya akan membuka dulu acara hari ini gitu ya. Oke, walaupun nanti sebenarnya belum full, sebenarnya yang udah gabung nanti nyusul aja. Supaya nanti saya akan follow up juga di dalam grup WhatsApp siapa yang belum bergabung gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti hari ini karena kita akan belajar mengenai ANSYS itu ya, yang kalau kalian tuh udah install itu bisa langsung praktek sendiri kata Mas Goodman yang tadi gitu ya. Dan kalau mungkin hari ini nggak cukup itu akan dilanjutkan besok pagi. Oke, untuk apa namanya? Tapi sebelumnya saya akan membacakan gitu ya. Saya akan memberitahukan rules kita dulu gitu ya. Acara ini kita nanti akan terdiri dari kata pengantar, sesi pemaparan materi oleh Mas Goodman dan juga sesi tanya jawab gitu. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti saya akan serahkan sendiri ke Mas Goodman-nya nih, apakah beliau mau langsung tanya jawab ketika praktek biar lebih santai atau mungkin nanti disimpan di Q&A session, nanti ada sesi tanya jawabnya. Jadi gitu ya. Jadi nanti buat teman-teman kalau lagi belum ditanya nanti tolong mikrofonnya di-mute saja dan juga untuk tidak mencoret-coret screen yang di-share oleh Mas Goodman ya, sehingga nanti tidak mengganggu jalannya training. Oke, mungkin itu dulu yang akan saya kasih tahu. Saya akan memberikan langsung kepada Pak Ades untuk memberikan kata pengantar. Nanti akan ada pemaparan materi dari Mas Goodman. Kepada Bapak Ades, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Revita. Ini panitianya luar biasa ya. Dalam waktu yang singkat kita mengumpulkan banyak orang. Tujuannya sih bukan dari sisi komersial ya, teman-teman mahasiswa. Memang fokusnya itu kepada kita mengenalkan suatu software yang bisa membantu memudahkan kalian dalam melakukan skripsi. Ya itu beberapa hari kemarin sudah saya infokan di mata kuliah saya gitu ya. Nah harapannya apa sih? Biasanya yang menjadi masalah itu sekarang itu teman-teman teknik mesin JGU itu rata-rata adalah konstruksi permesinan. Nah biasanya mereka ujung-ujungnya adalah merancang alat, misalnya alat pembuka botol, perancangan alat pemotong pisang misalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah level-level yang ya memang levelnya itu yang sekelas diploma gitu kan. Nah, bagaimana supaya level itu bisa naik gitu ya. Misalnya ke arah S1-nya, nah berarti kan harus ada kegiatan analisa. Nah, analisa itu bisa dibantu oleh yang namanya software ANSYS ini. Jadi kalau misalnya saya share screen di sini, ada contoh ya. Oke, saya share screen dulu di sini. Nah, contoh satu ini tentang mesin apa ini? Membuat kerupuk. Nah, ini yang dari teman-teman ITS lakukan. Sederhana memang desainnya, gitu ya. Tapi karena dia jatuhnya adalah skripsi S1, nah, kalau kita mau mulai di sini, pengerjaan skripsi ANSYS-nya pun gampang sebenarnya. Tapi dia harus mengkonfirmasi dengan adanya perhitungan. Teman-teman konstruksi, kalau yang konstruksi ini, nah ini harus jeli, ada teori-teori yang harus dipahami dan dimengerti gitu ya. Nah kayak gini. Nah kemudian ada begini. Ini ingat kan mata kuliah mekanika kekuatan material? Nah, bahas lagi bagaimana kalau gayanya bergeser. Nah ini adalah analisa daripada memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dianalisa sederhananya begini, diujinya pakai ANSYS. Nah itu seperti itu. Itu boleh. Tapi sepanjang ini. Nah kalau kalian mau boleh gitu. Jadi harus dibuktikan. Ilmu statika strukturnya harus kuat. Ya. Nah ini kan sebenarnya mata kuliah semester 6, 4 bahkan kan. Tuh kayak gini-gini. Jadi ada gambar, mau gambarnya pakai AutoCAD atau SolidWorks bisa arahnya ke sini, seperti ini. Ada lagi contoh kalau untuk yang teman konstruksi, nah ini kan sederhana.
gambar seperti ini sebenarnya kan teman-teman udah pernah lihat. Cuman bagaimana kalau ada kasus di sini dikasih beban. Nah, beban itu dianalisa pakai analisis. Nah, jatuhnya nanti seperti ini penggambarannya. Oh, ada beban, hitungannya sekian besarnya. Titik kritisnya di titik ini. Ya, kan menjelaskannya begitu. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang nasional. Coba aja mencari. Kalau untuk skripsi. Tapi artinya begini, skripsi itu tidak hanya modal bisa ansis. Nanti bisa ansis, diskripsiin, tidak begitu. Modelnya kita adalah konfirmasi. Jadi mau nggak mau kita buat dulu benda aslinya, katakanlah gitu ya. Kemudian kita konfirmasi dengan gambar kita apa yang akan terjadi. Gitu. Nah, itu lebih jelas lagi sebenarnya ada di, nah ini knalpot. Knalpot. Nah, ini jadi ceritanya kalau yang knalpot itu, ini ada jurnal, dia iseng membuat knalpot dengan bentuk-bentuk sebentar. Ada bentuk-bentuk knalpotnya. Nah, iya, jadi dia knalpot dia bikin sendiri, bukan knalpot aplikan malah yang dianalisa. Dia membuat knalpot. Nah, modelnya begini. Jadi dia bikin unik gitu ya. Dia begini, bagaimana aliran fluidanya, masuknya begini, keluarnya begini. Seperti apa? Nah, itu dia tidak hanya gambar imajinasi, tapi dia memang membuat benda aslinya. Makanya sebentar. Ada di sini, ada di bawah kayaknya. Dia membuat gambar asli. Oke, nanti aja deh yang ini. Nah, ini ada contoh lagi. Ini dia knalpot dimodifikasi gitu ya. Awal modifikasinya itu dia seperti ini. Jadi dia hanya memodifikasi apa nih? Pembatas pada titik ini. Dia cuma mainkan jarak. Pertama 114, jarak kedua 76, jarak ketiga 38. Ketinggian ini. Apa ini namanya? Ketinggian lebar ini ya, lebar dalamnya ini. Nah, dia hanya memodifikasi dalam ini, tiga bagian ini. Nah, ini teman-teman KE bisa skripsinya tentang ini. Jadi mau nggak mau kita ke tukang knalpot, Bang, bikinin ini, terus kalian juga ngegambar, diuji ke motor. Nah, sekarang sudah ada satu mahasiswa itu Ridwan, sedang melakukan modifikasi, tapi dia larinya kepada diameter mufflernya. Nah, itu nanti coba kalian bisa lanjutkan. Jadi potensi riset itu ada, jadi nggak usah bingung. Ya, nah nanti hasilnya kayak gini. Ini adalah bagaimana distribusi temperaturnya, ini kan distribusi temperaturnya kayak apa. Oh, larinya dia begini, berarti sampai sini dia hijau, berarti turun kan suhunya. Oh, karena dia muter dulu ke sini. Nah, pembahasannya kayak gitu. Oh, kalau ini karena dia sempit, dia langsung mau nggak mau panasnya itu nggak belok-belok, jadi keluarannya masih agak lebih panas. Apalagi yang lurus ini. Jadi panasnya langsung tetap panas sampai keluar. Nah, ini kan apa ya, ilmu sebenarnya logika gitu loh. Tukang-tukang knalpot pun ngerti gitu kan. Nah, tapi mau nggak mau kita kan analisa. Teman-teman S1 itu outputnya adalah kalian jago analisa. Bukan jago ngomong ya, beda ya. Jago analisa, nah kemampuan itu ditambahkan dengan bicara yang runtut. Nah, gitu ya. Jadi endingnya kalian itu adalah seperti itu. Kenapa kok ini dia lebih panjang, biasa dia lebih drop suhunya? Ya karena ini tadi ada penghalang sehingga dia diolak dulu di sini sehingga dia bisa keluar suhunya bisa lebih turun. Nah, itu bisa dibacanya di ANSYS. Nggak bisa kalau kita asal knalpot terus tebak-tebak ukur suhu bisa drop, kenapa ya dibayangin. Nah, faktanya itu adalah ini ada fakta. Fakta ini yang harus ditampilkan di bab 4 gitu loh. Jadi nggak bisa kamu cuma colok sini temperatur, terus dibahas keluar grafik. Nah, itu faktanya kurang kuat. Kuatnya ada ini gitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, knalpot aja, ini ada 1, 2, 3 jurnal knalpot nih. Ini udah beda lagi kan? Nah, ini teman-teman KE ini banyak nih. Kalau cuma mau bahas knalpot satu angkatan bisa urusannya knalpot semua. Nah, ini bagaimana dia berolah. Nah, kayak gini Goodman sudah bisa.
Nah, kalian tinggal belajar aja, ambil aja ilmunya dari Goodman. Ya kalau kalian sibuk, Goodman aja suruh kerjain kan gitu. Tapi ya kasihan lah, nanti dia malah nggak lulus-lulus. Belajarlah sama-sama gitu ya. Nanti di sini kalian bisa lihat bagaimana olakan-olakan yang terjadi. Nah, olakan-olakan itu kalau kita bahas secara mekanika fluida kan, apa istilahnya ya, logikanya nyambung. Ada logika-logika yang nyambung. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau yang konstruksi lainnya? Nah, di sini ada vehicle bumper. Jadi vehicle bumper. Jadi bumper, dia analisa bumper, dia cuma analisa yang di sini bagaimana kalau uji tabrak. Nah, ini bagaimana kalau dia tabrak sini. Besoknya seperti apa? Cuman ini dia tidak terlalu detail ya gambarnya. Jadi dia hanya begini aja. Tapi ini sudah masuk pembahasan. Yang dia ukur adalah energinya, bagaimana kontak energi yang terjadi. Kinetiknya bagaimana. Kinetik itu kan kecepatan ya. Kalau kontak ini berarti pada saat dia menabrak. Nah, kayak gini. Ini banyak ANSYS dapatnya. Nah, gitu. Nah, kalau kalian mau uji yang sebenarnya berarti kan harus nyediain mobil bekas. Minimal mobil bekas lah. Ya kan, habis itu ditabrakkan, itu dibenerin lagi. Nah, itu butuh berapa tahun kalian untuk lulus. Sayang gitu ya. Nah, ini yang bumper. Kemudian ada lagi, ini bahasnya tentang car karakteristik. Sama juga car crash karakteristik. Jadi misalnya ini ada suatu apa tuh? Ada deformasi kotak gitu ya. Bagaimana kalau ada tegangan jatuh dari atas ke bawah, akhirnya dia besoknya kayak gini. Ya, ini ada langkah-langkahnya, fix end, ini impaktornya, kemudian arahnya geraknya dia ke situ, ke kiri kan. Nah, ini macam-macam daripada penyoknya itu gitu loh. Jadi kalian nggak usah mikir berat-berat, oh saya berarti harus desain bumper dulu Pak, gini. Enggak, bisa aja kita main pakai origami. Apa namanya ya, istilahnya itu, apa itu ya, ada kotak gitu ya, kalian main kotak-kotak biasa itu kayak kotak boxnya makanan gitu ya. Coba kalian iseng beli apa itu gitu yang outputnya itu adalah kemasannya pakai kotak-kotak gitu ya, kotak karton gitu. Kemudian iseng kalian jatuhkan di sisi yang mana, berapa sisi gitu ya. Nah, bentuk pesokannya itu sama enggak dengan analisa ANSYS-nya. Nah, itu kalau sama berarti ramalan itu benar. Ramalan apa yang dilakukan ANSYS benar. Nah, siapa tahu suatu waktu kalian ada rezeki dari teman-teman malah kerjanya di bagian yang apa KNKT gitu-gitu kan. Loh, ini kok bisa pecahannya begini, besoknya kok begini, nabraknya dari mana. Nah, itu kalau kalian bisa pakai kayak gini itu bermanfaat ya. Nah, itu ya, itu contoh-contoh aja. Nah, ini lagi, ini apa nih? Tentang apa ini? Ada satu bagian pin di sini dia yang bergerak-gerak, nah itu dia analisa. Seperti apa nanti hasilnya. Ya banyak sih sebenarnya. Nanti harapan saya output kalian tuh bisa punya grup diskusi gitu. Jadi ini tuh lanjut ke grup diskusi. Karena nanti kalian pasti lulus dan kalian pasti akan ujian dan kalian itu pilihannya cuma dua, diuji saya atau dibimbing saya gitu. Nah, jadi kalau dibimbing saya, kalau konstruksi mau nggak mau saya arahin ke simulasi ANSYS. Kenapa ANSYS? Karena ANSYS itu ada lisensi untuk student, jadi resmi. Mau kita masukkan ke jurnal manapun, mau internasional, mau lokal, itu enak, nggak ada masalah gitu. Nah kalau yang lainnya, saya nggak berani gitu loh. Saya nggak sebut merek ya, tapi saya nggak berani. Kalau kita ada lisensi lagi untuk Autodesk. Autodesk itu bisa semua produk ya. Salah satunya itu apa ya? Dia juga bisa analisa. Kalau bisa ANSYS atau bisa yang satu lagi dari Autodesk itu untuk Inventor, namanya Inventor kalau nggak salah. Nah kalau bisa Inventor, ada yang jago Inventor, dianalisa seperti ANSYS ya silakan gitu. Artinya saya mau teman-teman itu lulus punya jurnal gitu loh. Bukan lulus cuma ijazah, jangan. Ya ketika diketik nama kalian yang keluar adalah nama jurnalnya. Oh, judul jurnalnya ini, jurnal penelitiannya ini. Bukan ketika diketik yang keluar TikTok-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, bukan itu. Ya. Jadi itu motivasi ya. Saya selalu begitu informasi saya kepada teman-teman mahasiswa apalagi yang mau lulus. Jadikan jurnal itu kenang-kenangan kalian. Itu adalah kekayaan kalian secara apa istilahnya? Intangible, yang tidak terlihat. Ya.
jurnal itu adalah satu kekayaan kalian yang siapa tahu iseng besok-besok anak-anak kalian tanya, emang Bapak kuliah dulu di mana? Kan gitu. Apa sih yang dilakukan biar bisa lulus kuliahnya? Nah, kalian bisa tunjukkan itu jurnal kayak gitu. Itu ya, itu dari saya Mbak Revita. Monggo diteruskan kepada Mas Goodman. Mudah-mudahan nanti ada setelah ini ada grup diskusi gitu ya. Saya nanti akan siapkan 2 PC di kampus B. Sementara baru itu. Nanti kalau memang kampus A ada semangat juga ya. Ya mudah-mudahan ada hibah-hibah, nanti saya akan adain PC khusus untuk ANSIS. Itu yang menjadi semangat tuh di situ kalau ada saling teman tuh itu. Oke gitu Mbak Revita. Baik, terima kasih banyak Pak Ades atas kata pengantarnya ya. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa ini, kalau mau belajar ANSIS ini beneran didukung nih dari pihak kampus ya Pak Ades ya. Bahkan Pak Ades katanya bakal nyiapin CV itu di kampus, di PC, CV, PC di kampus B. So, memang kalau bisa ini jangan berhenti di training ini aja, benar create group sehingga nanti teman-teman tuh punya gambaran kalau skripsi itu seperti apa. Dan tadi Pak Ades sudah ngasih contoh ya, skripsi-skripsi, jurnal-jurnal, judul-judul yang orang pakai. Ngapain sih deskripsinya menggunakan ANSIS sehingga nanti pada saat kalian itu udah mau habis kuliah, udah semester ujung itu udah tahu gambaran gitu ya. Baik, sekarang kita akan langsung saja ke Mas Gunmen ini ya. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang kenal dengan Mas Goodman ini, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV kali ya. Perlu dibacakan CV-nya, Pak Mas Goodman nih. Bacain lah ya dikit ya, biar orang tahu gitu ya. Oke, sebentar ya, saya coba share screen. Jadi nanti tahu siapa sih yang jadi pembicara kita. Dan mungkin kalau mau minta bantuan ketika lagi di kampus bertemu, itu dipersilahkan ya. Oke, dia sendiri merupakan student dari Mechanical Engineering atau Teknik Mesin ya di JGU dan juga merupakan author ya daripada judulnya itu tutorial ANSYS Workbench untuk bidang mechanical. Jadi memang saudara Goodman ini udah saya dulu pernah juga kita webinar kalau nggak salah ya. Saya juga yang moderatorin kalau nggak salah itu semester berapa gitu ya. So memang Mas Goodman ini memang ahli nih di bidangnya gitu ya. Maksudnya mendalami di bidang ANSYS seperti itu. Untuk untuk skillnya bisa dilihat, kontaknya bisa dilihat. Maksudnya kalau nanti contoh teman-teman ini mau kontak secara langsung untuk cara ini kita mau minta bantuan mungkin gitu. Mungkin bantuan apa gitu membuat suatu project bareng, dipersilakan untuk kontak di sini ya. Dan juga untuk skillnya ini selain ANSYS, beliau juga ahli dalam AutoCAD atau SolidWorks. Ini juga udah ada dia pernah juga bekerja di masih kerja nih, udah pernah bekerja ya sebagai machining operator di PT TD Automotive Compressor Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Untuk achievement-nya sendiri dia sudah dia menjuarai runner up of aerodynamic electrical car body design. Jadi dia pernah juga mengikuti competition serta beliau pernah publish paper ini ya ini judulnya. Mungkin bisa ditemuin di Google. Ketik aja judulnya ini nanti keluar seperti itu. Memang benar kata Pak Ades tadi jangan sampai pas dicari namanya yang keluar Facebook, TikTok, itu biar saya aja ya yang gitu ya. Yang keluar TikTok itu biar saya aja. Jadi teman-teman jangan seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit pengenalan daripada saudara Goodman atau Mas Goodman. Untuk teman-teman kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi. Jadi nanti dipersilahkan kalau mau nanya langsung. Nanti saya serahkan gimana ke Mas Goodman itunya, prosedurnya. Mau langsung ditanya jawab di ujung atau mau langsung jawab-jawab juga boleh. Jadi yang mau buka laptop juga boleh langsung kalau nanti Pak Mas Goodman-nya minta share screen juga boleh, belajar bersama intinya ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak ini saya mengucapkan terima kasih banyak dulu atas kehadiran Pak Ades yang memberikan pengantar. Semoga nanti insya Allah kita ketemu lagi di acara lain Pak Ades ya, memberikan materi dan juga pengantar lainnya. Terima kasih Pak Ades. Baik, untuk acaranya saya langsung serahkan kepada Mas Goodman. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ini kita santai aja ya Pak trainingnya. Kita bakal bikin kayak beberapa kasus kita simulasi. Tapi yang di hari pertama ini kita khusus main di uji struktur ya. Atau kita biasa kalau
kuliah tuh di semester 4 ya, kalau nggak salah ada mata kuliah mekanika kekuatan material. Nah, itu basic dasarnya sebenarnya dari situ. Nah, kita sebelumnya tadi pagi saya udah nge-share ya untuk file geometrinya yang 3 dimensi, ada 2 file tuh. Satu untuk uji tarik sama satu untuk yang bike crank ya atau engkol sepeda. Teman-teman udah pada download kan ya? Jadi biar kita lebih efisien gitu nanti trainingnya, biar kita 3 dimensinya udah siap, jadi kita langsung ke gambarnya. Nah, jadinya tuh kalau kita harapannya sih sebetulnya kalau kita mau simulasi, kita tuh harus bisa gambar 3 dimensi dulu ya. Nah, kita bebas kalau teman-teman ada yang udah biasa pakai AutoCAD atau SolidWorks atau di ANSYS pun ada CAD-nya ya. Seperti ada 2 dia, ada Design Modeler sama Space Claim. Nih, nanti saya coba share screen dulu ya. Nah, screen saya udah muncul belum? Udah. Oke, kita langsung coba aja dulu ya. Nanti kita bakal bikin yang ini, bike frame. Kita nanti, ini hasilnya dulu ya, kita mulai dari awal. Ini nanti kita akan dapatkan seperti ini. Ada sebuah engkol sepeda, ini boundary condition-nya, di sini fix support-nya, nah di face yang sebelah sini dia gayanya. Nah baru nanti didapatkan total deformation-nya, maksimumnya sekian, nah, sama equivalent stress, sama normal stress, dan selain itu, di sini kita nanti pakai stress tool buat mencari safety faktornya. Nah, area mana aja yang critical, dan area mana saja yang aman. Oke, sama juga nanti kita bakal simulasi uji tarik, yang ini. Ini tadi yang saya upload di grup WA ya, filenya yang geometri, spesimennya. Nah, kita nanti bakal main kayak gini. Kita coba. Nah, nanti, tapi sebelum itu kita back to basic dulu. Di awal, kita bakal simulasi yang cantilever ya. Cuma kita pakai ini pipa besi. Nah, seperti ini nih. Jadi dia ada sebuah plat pipa gitu, katakan plat pipa, di ujung sebelah sini dia ditahan, dan di ujung sebelah sini dia diberikan gaya. Nah, ini misalnya ini kita akan coba. Pertama kita bakal coba yang, ini teman-teman rata-rata pakai satu laptop, atau pakai Zoom-nya pakai HP, atau ada yang pakai 2 laptop itu sambil itu, biar kita tahu gitu, ada yang sambil ngikutin step by step gak? Beberapa ya, ada ya? Iya, ada. Nah, ya nanti kalau misalnya saya agak kecepatan gitu, nanti bilang aja, jadi sambil interaktif aja gitu. Oke, langsung. Ini di sini saya pindahin kamera saya dulu ya. Ini teman-teman kalau bisa ngelihat nih, ini ada infocus ya. Tuh. Kan ini contoh kasusnya nih, kita sederhana masalah nih. Ada infocus, terus ada tiang penyangga kan. Nah, tuh yang di sebelah kanan tembok, nanti kita bakal asumsikan sebagai fix support-nya. Nah, ntar yang infocus yang digantung itu sebagai area yang dikenakan gaya. Nah, di situ kita kita sederhanakan gitu loh masalahnya. Jadi kita nggak perlu gambar fokusnya atau segala macam. Jadi kita berfokus untuk menganalisa tiangnya ini yang dikenakan gaya dari berat si infokus ini. Nanti kita asumsikan aja berat infokus ini misalnya berapa, ntar kira-kira aja misalnya 5 kilo.
5 kilogram atau misalnya 5 kilo lah ya, kita taruh misalnya, terus kita kalikan dengan gaya gravitasinya. Kita mau pakai gravitasi yang 9,8 atau yang 10, ntar kita kali situ, nanti kita dapat gayanya sekian. Nah, di situ. Nah, kita balik lagi dulu. Nah, teman-teman langsung buka ininya ya, ANSYS Workbench-nya ya. Kalau misalnya di desktop belum ada, teman-teman bisa buka di Windows-nya, terus ketik aja Workbench-nya. Kalau teman-teman yang pakai 2021 yang terbaru, langsung aja dibuka aja. Sebenarnya yang 2020 ke 2021 sih nggak beda jauh ya, cuma fiturnya aja agak sedikit lebih, yang terbaru yang 2021 agak lebih bagus dia. Dibuka dulu ANSYS Workbench-nya. Nah, ini kalau udah muncul, ini kalau ini namanya nih kayak apa? Halaman depannya ANSYS ya. Nah, ini bagian yang ini project tematiknya. Nah, di sini tuh semua sistem analisis yang ANSYS kasih. Ini lisensinya yang seperti Pak Ades bilang, ini resmi dan gratis ya. Nah, jadinya lebih aman gitu, kita mau upload jurnal nasional ataupun internasional aman. Pak Ades saja, kalau nggak salah dia udah ada berapa ya? Udah ada satu kayaknya yang internasional, tapi kayaknya belum publish tuh pakai ANSYS ini. Dan kita bakal pakai yang statik struktural ini nih. Ini sistem analisis semua. Kalau yang ini apa di sini fluida nih. Yang explicit dynamic juga bisa lah untuk yang uji tabrak, uji jatuh gitu. Uji tarik kita pakai yang explicit dynamic. Nah, langsung aja kita double klik kiri aja statik strukturalnya. Nah, kita ganti judulnya dulu nih ya. Kita kasih aja judulnya pipa penyangga gitu ya. Serah teman-teman aja sih. Judulnya aja. Nah, udah kita masuk. Ini dia tuh ada stepnya engineering data itu kita untuk memilih ya, atau menginput data material yang kita pakai. Kita double klik kiri, engineering data. Nah, terus kita klik nih, kalau udah, engineering data source. Nah, di sini banyak pilihan material yang ANSYS sediakan. Di sini kita lihat yang general materialnya, ada struktural steel, stainless steel, banyak lah, ada grey cast iron. Kita mau pakai yang stainless steel aja, coba kita pakai stainless steel. Kita klik yang ini ya, apa? Yang plus warna kuning. Kalau dia udah ada kayak tanda seperti ini, berarti dia udah ke input. Terus kita klik lagi nih engineering data source-nya. Nah, dia udah muncul nih, stainless steel, udah ke input. Di sini semua data materialnya ada nih. Yang modulusnya, position ratio, semuanya udah ada di sini. Teman-teman juga bisa ganti ya. Misalnya teman-teman mau ganti nanti tergantung kasusnya ya. Misalnya buat skripsi teman-teman ada yang poros, apa itunya materialnya apa, ntar bisa ganti. Sama kayak tadi nih di engineering data source. Kalau teman-teman mau cari material yang lain, ini di sini ada ANSYS Granta Materials. Nih, teman-teman klik aja coba. Terus teman-teman cari di sini banyak materialnya nih. Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 36. Nah, di sini juga ada material yang lainnya, ada yang komposit, ada yang non-linear material, ada yang explicit material, banyak. Angkanya seperti kayak tadi aja. Nanti kalau teman-teman udah nemu material teman-teman yang mau pakai, baru diklik yang plus kuning tadi ya. Nah, oke, kita balik lagi ke yang project kita di awal, ini yang untuk membuat pipa. Kita close dulu ya engineering datanya. Nah, kita udah input tadi. Nah, selanjutnya kita bikin geometri 3D-nya. Kita sederhana aja, kita gambar kayak pipa gitu, bulat di tengahnya.
tengahnya apa kosong ya gitu ya. Nanti kita klik kanan geometri. Nah, kita pakai yang New Design Modeler Geometry. Kita klik. Tunggu ya sampai desain modeler kebuka. Ini pemberitahuan loadingnya di sini biasanya. Ya geometri, klik kanan, New Design Modeler. Ya. Kalau kecepatan nanti bilang ya teman-teman ya, kalau yang sambil ngikutin. Mulai nih hari ini tanggal 3 sampai tanggal 20. Kecepatan Om Goodman, sorry nih. Saya Iya. ngikutin misalnya. Iya. Klik kanan nih, tadi kan geometri nih. Klik kanan. Lalu saya reset dulu ya. Bentar. Nih, tadi kan bentuknya seperti ini. Kita klik kanan geometri, terus yang New Design Modeler Geometry. Kita klik kiri. Nanti dia akan muncul desain modelernya. Udah muncul Bang Rusli? Hah? Beda? ada yang mungkin kebuka tulisannya space claim mungkin ya. Kalau double klik kiri dia yang kebukanya space claim yang otomatis. Kalau itu di close aja, nanti space claim-nya baru ke yang balik lagi. Kita buka yang desain modeler. Kalau udah kayak gini desain modeler, kita ganti dulu unitnya satuan nih. Ini unit, kita ganti yang milimeter. Pakai milimeter atau teman-teman terserah sih. Tapi saya di sini mau pakai sentimeter aja lah biar gampang. Nanti kita lihat aksisnya dulu nih di sini, simbol aksis. Nah di sini kalau teman-teman ada yang main SolidWorks atau Inventor pasti gampang belajar 3 dimensinya apa bikin model geometrinya pakai ini. Soalnya mirip banget lah. Nah ini kayak pandangan depan, pandangan sampingnya di sini di ZX plane, XY plane. Nah kita pilih yang pakai XY plane aja ya. Nah ini untuk bikin end view-nya pakai yang ini nih, simbol look at face. Nah kita klik, udah tampilannya jadi 2D gitu. Baru kita klik yang sketching. Nah udah sketching kita klik, baru kita gambar circle-nya ya, tadi bulat. Kita gambar pipa aja dulu bulat, circle. Baru kita bikin di titik tengahnya aja, tarik keluar aja sembarang gitu. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita kasih dimensinya. Kita klik yang ini, dimensions. Kita klik. Kalau udah, terus kita klik yang diameter. Terus kita klik garis lingkarannya, luarnya, kita tarik gini. Nah, dia bakal muncul D1 di sini. Nah, kita ubah di sini diameternya. Di sini, di kolom yang ini nih, dimension 1, sebelah kiri, D1, kita ganti, bikin aja diameternya 5 cm. Nah, kecil ya. Kalau udah, sekarang kita sama kayak kalau teman-teman itu biasa extrude ya. Di extrude. Klik extrude-nya. Nah, teman-teman klik yang ini nih, sebelah kanan bawah nih kan yang di aksis X, Y, Z, ada bola tuh. Nah, ini buat kayak view isometriknya. Cepet tuh kan, biar kelihatan gitu. Kita bikin aja di sini panjangnya
berapa ya? Kita coba aja 80 cm. Tadi kita lihat di situ kepanjangan, kita coba 50 cm aja. Nah, oke, kalau udah, ini ada tulisan S-thin surface. Kan ini no. Kita kan nanti tengahnya mau bolong, kita kasih ininya, tebalnya. Kita klik yes. Nah, di inward-nya kita bikin tebalnya itu 4 mili, berarti 0,4 cm ya, coba ya. Nah, kalau udah, ini tadi di S-thin surface, kita klik yes, baru nanti muncul inward thickness-nya, tebalnya, kita input aja 0,4. Nah, baru di sini ada kayak tanda petir kuning gitu, berarti dia minta di generate. Kita klik generate. Nah, dia bakal muncul tuh pipanya. Kira-kira udah pada muncul belum ya? Rio udah belum, Rio? Ya, udah. Bang Rusli udah, Bang? Kalau udah, kita save dulu ya file project-nya ya. Kita klik dulu file. Kalau mau nge-save project, biar takutnya tiba-tiba laptopnya mati, biar nggak lupa gitu. Kita klik save project. Nah, terserah teman-teman udah mau save di mana. Di komputer masing-masing. Misalnya di sini menulis pipa penyangga buat nge-save gitu. Oke, kalau udah, balik lagi ke workbench-nya. Yang workbench-nya tuh. Nah, kalau udah kan, baru sekarang kita ke tahap simulasinya. Saya mau agak Gimana Pak Alpianto? Iya, di close aja desain modelernya tadi bisa, boleh di close. Baru kita balik ke ini, workbench-nya lagi, WB-nya nih yang WB. Nah, kalau udah, di double klik kiri yang model. Model double klik kiri. Kita tunggu sampai ANSYS mechanical-nya kebuka. Nah, ini udah muncul nih ANSYS mechanical-nya. Nah, sekarang kita langkah yang pertama ngubah material yang udah kita input tadi di awal. Kita klik nih yang tanda plus di geometri ini, kita buka nih. Belum muncul gambar. Ada yang belum muncul gambar. Mungkin ada yang muncul iklan apa atau apa. Di bawah sini biasanya ada tulisan geometri sama worksheet ya, workspace. Kita klik yang geometrinya, ada. Nah, kalau udah pada muncul gambarnya, kita klik yang ini tadi, yang geometri, kita buka. Nah, nanti dia muncul yang solid gambarnya. Nah, ini gambar 3D kita. Baru kita ubah material assignment-nya nih. Di sini. Nah, kan ini material bawaan ANSYS, structural steel. Kita ganti tadi, kita pakai yang stainless steel ya. Udah berubah. Nah, kalau udah, tadi yang udah diinput di awal, engineering data. Kan kita udah input tuh. Terus ada material stainless steel. Berarti kalau belum ada, pas di awal tadi engineering datanya belum ke input. Nah, coba kita back sebentar ya, ke ada yang belum. Ini di engineering data, tadi kita double klik. Nah, terus kita klik engineering data source. Baru kita pilih
tadi yang general material. General material, kita klik, nih, baru kita cari yang stainless steel. Baru kita klik ini, yang tanda plus kuning ini. Kalau dia udah ke input, dia ada tandanya kayak gini, kayak biru ini. Tanda seperti ini. Ya, di plus kuning aja diklik ini stainless steel-nya udah. Dia kalau dari ini berarti udah ke input datanya. Kita klik lagi engineering data source-nya, dia udah muncul di sini tuh materialnya. Stainless steel. Kalau udah balik lagi ke modelnya tadi, nah, kita klik tadi udah diganti kan ini yang double, kita buka geometrinya, kita klik solid, terus material assignment-nya kita ganti jadi stainless steel. Om Goodman, sorry di sela sedikit. Iya, kenapa? Saya ketinggalan untuk pembuatan geometrinya tadi. Untuk tidak memperlambat jalannya training ini, boleh saya minta filenya aja tadi yang di save, biar lanjut aja nanti untuk pembuatan geometrinya mungkin saya nanya langsung deh gitu di grup gitu file yang geometri tadi. File geometri yang ini, yang pipa ini? Iya, yang pipa ini. Karena ketinggalan tadi sore. Oh, ketinggalan. Iya. Iya, iya. Kita kirim lewat WA gitu sekarang. Boleh, boleh. Ya, makasih. Ya, ntar kita lanjut bentar dulu ya, sebentar ini ya. Ini di sini. Saya kirim ini ya. Kalau yang misalnya geometrinya belum ada, saya kirim udah sampai tahap sini. Harus saya save dulu. Saya kirim lewat WA ya. Saya stop share dulu sebentar ya. Oke, saya kirim. Kirim di grup aja. Iya, kirim di grup aja. Ya, jadi teman-teman bagi yang ketinggalan, itu silakan ngikutin pakai file yang terbaru nih. Jangan sampai nanti udah acara udah lebih panjang ketinggalan lagi gitu ya. Jadi kalau ada masalah di sana, itu aja di unmute aja, langsung ngomongin langsung sama Mas Goodman ya, seperti itu ya. Oke, saya mute lagi ya punya saya. Terima kasih. Ya. Nanti silakan download yang dalam grup. Udah muncul tuh. Coba di download, dibuka. Jadi ceritanya mah ini ada. Oke, kalau udah saya share screen lagi ya. Tadi kita sampai di geometri. Pak Alfianto udah belum ya? Lagi buka ya? Lagi download dulu sebentar. Oh, lagi download. Emang kurang nyamannya kalau training online begini. Jadi sabar ya teman-teman ya. Kita santai aja. Kemarin Tadi kita juga offline misalnya, ya, kita tuh kemarin mau offline ya, tapi emang nggak bisa iya, juga. pandemi gini juga kan, nanti kita digeruduk. Lanjut. Kan ini ada recordernya, nanti teman-teman bisa nonton ulang-ulang aja. Jadi lebih biar lebih ingat gitu loh. Beda. Kalau yang di buku beda lagi, Kang. Sudah, kita lanjut aja ya. Ini tadi kita di geometri, kita double klik kiri, kita buka,
terus klik yang solid. Nah, kita klik yang material ini tadi assignment, kita ganti jadi yang stainless steel. Udah, sekarang baru kita ke tahap mesh. Kita klik kiri yang mesh. Nah, di sini tahap mesh itu dia itu membagi satu pipa ini, satu bodi pipa menjadi beberapa elemen atau beberapa node. Kita langsung coba aja pakai yang default mesh yang bawaan ANSYS. Kita klik kanan mesh-nya, kita yang generate mesh. Nah, kan seperti tadi saya bilang kan, jadi satu pipa ini jadi beberapa elemen untuk bagi-bagi. Kita lihat berapa elemen, kita buka di sini yang di bawah nih, kiri bawah ada statistik. Kita buka. Nah, dia di sini jadi kebagi 2.610 elemen dan nodes-nya 16.579. Nah, elemen itu yang ini satu kotak ini, satu volume kotak ini. Nah, kalau nodes itu titiknya. Nah, jadinya dia lebih banyak nodes. Jadi gitu. Makanya kalau teman-teman pernah dengar, kalau di kampus lain sih ada mata kuliah metode elemen hingga. Nah, ini dasarnya dari situ. Ada elements, ada nodes. Nah, oh ya, buat informasi, kalau yang software versi akademik, yang lisensi resmi gratis ini, dia punya batasan ya. Dia itu batasan elements dan nodes-nya itu maksimal sampai 32.000. Nah, di situ jadi teman-teman harus apa ya, istilahnya tuh kayak tricky lah gitu dalam proses mesh ini. Sebenarnya kalau mesh-nya makin kecil-kecil, dia makin banyak gitu, perhitungannya jadi lebih bagus, jadi lebih banyak gitu. Nah, sekarang kita ke input boundary condition-nya. Boundary condition-nya itu tadi seperti yang saya bilang tadi di awal, di ujung sebelahnya ditahan dan di ujung sebelahnya dikasih gaya. Kita klik kanan, static struktural, terus insert, baru fix support. Nah, kita klik fix support, udah kita klik yang ini, simbol face ini. Kita klik, udah, baru kita klik area yang sebelah sini nih, area face. Satu face ini jadi warna hijau tuh kelihatan. Baru kita apply kiri bawah nih geometri. Nah, udah muncul. Ini saya takutnya ada yang lupa ketinggalan. Tadi klik kanan, static struktural, insert, baru fix support. Nah, kalau udah klik fix support, baru klik yang simbol face. Klik simbol face, baru klik area yang ujung ini, face ini, yang mau dijadiin tumpuannya, baru klik apply gitu ya. Muncul. Nah, ini saya hapus karena tadi saya udah. Ini fix supportnya kita udah dapat. Nah, sekarang ujungnya ini sebelah. Kita segaris ini kita bakal yang dikenakan gaya. Kita klik kanan static struktural, insert, kita ke force. Kita klik force. Baru kita pakai yang edge. Ya. Udah, klik. Terus kita klik yang garis luar lingkaran ini. Kelihatan tuh. Kalau udah kelihatan, baru klik apply.
Nah, kita bagusin dulu view-nya, klik yang ini. Teman-teman ubah yang ini, yang di kiri bawah nih, define by. Vektor, kita ganti, klik components. Nah, di sini kita bakal kasihnya sesuai arah gaya. Di sini kita lihat, ini kan aksis X yang searah ini ya, atas bawah nih. Ini Z, ngikutin sini Z, ini X, ini Y, ini X. Berarti ini ke bawah kita pakai yang Y. Nah kan kalau Y plus kan ke atas, kita tadi itunya ke bawah ya. Kita tadi asumsikan gayanya, coba saya pakai kalkulator dulu. Misalnya tadi fokusnya 5 kilo dikali gravitasi ya, 9, kita pakai 9,8 lah, biar lebih mendekati. Berarti 49 Newton gayanya. Nah, kita pakai gayanya, jangan lupa kasih minus ya, karena arahnya ke bawah. Minus 49, enter. Nah, dia muncul tuh, ada kayak tanda panah gitu merah tuh, bawah. Kalau udah, sekarang kita klik kanan yang solution. Ini kita udah tahap mau mendekati akhir, udah mau mendapatkan hasilnya. Klik kanan insert, terus klik yang deformation yang kita pakai yang total. Udah, terus kita mau cari, mau tahu apa tegangannya, kita klik kanan lagi solution, klik kanan solution, insert, baru stress, pakai yang equivalent von Mises. Kita klik. Sudah. Kalau sudah, kita klik kanan lagi solution. Gimana, ada yang ngomong tadi? Lanjut sebentar ya. Kita klik kanan solution, terus kita klik yang solve. Kita tunggu itu sampai hasilnya keluar. Nah, ini udah centang hijau. Nah, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Udah. Ada yang ngomong ya? Ya, siapa yang? Sinyalnya itu. Ada yang mau tanya? Tadi kayaknya ada yang mau tanya. Cuma suaranya putus-putus deh. Ya, yang mau nanya, yang mungkin ketinggalan, dipersilakan langsung ya, biar lebih interaktif aja. Boleh saya tanya, Bu, Pak? Ya, bisa Pak, bisa Pak. Ya, definisikan aja warna biru sampai merahnya Pak ya. Oh, Supaya kita paham. ya. Makasih Pak. Oke Pak, siap Pak. Ini warna merah biru ini artinya deformasi maksimumnya. Jadi kalau bisa sih kalau saya nulis jurnal menjelaskan hasil simulasi ini, saya menjelaskannya gini, area, misalnya ini kan pipa ya, area misalnya berdasarkan hasil simulasi yang sudah dilakukan, area yang semakin mendekati warna biru adalah area minimum minimum deformasinya, dan area yang semakin mendekati warna merah artinya maksimum deformation. Sama stress juga begitu, area yang semakin mendekati warna merah artinya tegangannya paling tinggi, dan area yang semakin mendekati warna biru berarti area yang tegangannya lemah.
Dan kalau kita tahu area-area yang tegangannya tinggi kan berpotensial apa ya, crack ya, atau bahkan kalau dia melebihi batas maksimum ultimate tensile stress-nya, dia bakal patah ya atau fracture ya. Jadinya di situ untuk penjelasan hasil warnanya ya. Nah, di sini saya coba ini ya, biar bisa ngeliat animasinya. Di sini animasinya ada frames. Nah, di sini buat tampilan biasanya ini dipakai buat kalau di teman-teman yang udah skripsi ya, buat presentasinya ya. Nah, di sini kita pakai yang 100 frame saja biar lebih bagus videonya nanti. Nah, terus ini kita 3 second aja. Coba teman-teman klik tombol play. Dia muncul nggak? Nah, dia bakal muncul ini untuk animasinya. Oh ya, takutnya teman-teman jadi salah persepsi nih. Saya harus jelasin dulu. Ini soalnya perbandingan skalanya nih. Kalau kita lihat di sini hasil ansisnya perhitungan maksimumnya dia di 0,069 ya mili. Nah, logikanya kalau 0,06 kalau kelihatan mata kan kayaknya nggak kelihatan ya. Kalau mata langsung nggak kelihatan. Tapi kalau kita di ansis gini kan kayaknya kelihatan bengkok banget. Nah, kenapa dia di sini? Karena di ansis itu dia biar kelihatan bedanya dia pakai auto scale. Dia auto scale-nya perbesaran berapa kali itu. Nah, kalau kita pakai true scale-nya, tuh dia nggak akan kelihatan. Nah, takutnya nanti teman-teman salah persepsi gitu. Ntar salah lagi sidang. Misalnya kok ini bengkok banget, tapi hasilnya 0,06 gitu. Biar bisa jelasin gitu. Ini true scale-nya segini gitu. Kalau kita mau kelihatan bedanya sampai kita pakai skala aslinya, ini teman-teman di atas klik yang result dulu, terus klik yang edges ini, terus kita pakai yang show underform wireframe. Nah, di sini udah hilang gitu ini garisnya, terus contours-nya kita klik kiri, kita pakai yang smooth contours biar lebih bagus. Nah, kalau teman-teman lihat ini, salah teman-teman pakai pen ini ya, di zoom in ya, sampai berapa? Sampai kelihatan perbedaannya bengkoknya 0,06. Dia bakal kelihatan kok. Tuh, turunnya tuh. Dia kalau kita terusin. Kelihatan. Ini di true scale-nya ya. Nah, kelihatan kan garisnya. Turunnya tuh. Nah. Ya, jadi teman-teman biar takutnya kadang misalnya Pak Ades iseng gitu nanya. Jadi biar nggak cuma tahu mainnya doang, tapi tahu cara menjelaskannya gitu. Nah, salah di sini pakai yang ini show. Nah, ini kelihatan nih tampilan awalnya sebelum terkena gaya sama sesudah terkena gaya nih. Kelihatan ya teman-teman ya. Nih bayangannya sebelumnya. Ini kita udah zoom in berapa kali. Kelihatan ya. Kalau dia di tampilan ininya kan tampilan kelihatan seluruhnya, misal kita pakai zoom to fit-nya kan kayak nggak kelihatan apa-apa tuh kan. Karena dia cuma kecil deformasinya. Ini udah. Oh, misalnya teman-teman mau mau nyimpan gambar hasil ini di sana nanti buat taruh di PPT juga gitu ya, atau taruh di jurnalnya, deskripsinya. Teman-teman klik yang image. Nih, klik image, yang image to file. Nah, teman-teman klik OK di sini bisa. Teman-teman atau mau pilih yang high resolution, tinggal teman-teman ganti aja ini yang bawaannya di current graphics-nya dihilangin dulu. Bisa pakai yang high resolution atau yang enhanced resolution, bebas. Teman-teman pakai yang mana? Saya pakai yang biasa. Baru saya klik OK. Nah, udah tinggal teman-teman klik aja di save di komputer masing-masing aja di mana. Di sini. Misalnya di sini.
Pas 1. Baru klik save. Jadi tinggal cari aja, ada langsung muncul. Nah, videonya ya, misalnya videonya mau di-save juga, simbol videonya yang mau di-save yang ini. Nih ya, di animation nih. Nih. Export video file. Kita klik. Nah, di sini saya save misalnya pipa 1. Di sini formatnya mendingan bagus yang MP4 aja nih, kayaknya. MP4 baru klik save. Nanti dia bakal muncul yang versi videonya. Gitu ya. Sama aja buat yang equivalent stress, ini cuma bedanya ini deformasi, data deformasi, ini yang stress, ini yang tegangan. Berarti yang tegangannya paling tinggi yang dekat sini. Kurang lebih gitu dulu nih untuk intronya ya. Mungkin tadi ada yang kelewatan, ada yang mau nanya dulu, kita sambil minum dulu. Selamat minum Mas Goodman. Mau nanya nih Mas. Iya Tapi Bang, mungkin akan ada pembahasan selanjutnya. Sudah nggak sabar sih kalau di convert dari AutoCAD atau dari file yang sudah ada gambar lain itu gimana caranya ya? Nah, ini di next selanjutnya kita mau. Itu dia. Saya gambarnya SolidWorks, Inventor, atau AutoCAD atau Creo, kita mau import ya gitu ya, ekspor import ya. Ya. Ya Atau bisa. dari mungkin CAD ya. Ya bisa Bang ya. Kita coba ya. Ada lagi? Soalnya itu kita dimasuk di tahap selanjutnya. Mas Goodman, mau nanya dong. Oh iya, Om. Iya Om, dia. Ya ini saya agak telat nih, sorry. Ini bagus juga nih aplikasinya emang. Ini kan deformasinya dikarenakan gaya ya, force ya. Iya. Ya, itu ada dikombinasiin bisa nggak? Misalnya dengan dengan temperatur juga gitu, panas. Bisa. Jadi ada gaya, ada panas gitu ya. Jadi deformasinya ketahuan berapa gitu dalam waktu beberapa lama gitu, bisa kelihatan nggak sih, Mas Goodman? Bisa, tapi itu sebenarnya kalau yang kayak gitu udah tahap sebenarnya udah lebih advance itu. Jadi bisa itu tapi saya nggak bawa materi itu soalnya itu Ya, siap ya. Ini ya. Itu udah masuknya kayak heat transfer kan Om. Ya gitu, benar. Iya. Jadi kayak aplikasi real di mesin misalnya gitu, Mas Goodman. Iya. Bisa. Ya. Mungkin nanti lah kalau yang agak advance gitu kita pas lagi di kampus B kita main sih. Oh iya, siap. Ini bagus sih untuk dasar, emang saya belum ngerti juga Mas Goodman, cuman bagus nih pembelajarannya Mas Goodman. Makasih Mas Goodman ya. Makasih. Iya, siap. Ya sebenarnya ini untuk kayak tadi Pak Ades bilang kayak pembukaan lah, pengenalan gitu dulu sebentar di awal, jadinya kayak tadi tahap harapannya kita bisa punya grup diskusi atau biar kita bisa lebih baik lagi lah gitu. Jadi ini awal kayak kayak trigger gitu awalnya lah dibikin training ini. Nah kita masuk ke selanjutnya ya. Sekarang kita coba kita close dulu. Teman-teman kalau mau save dulu ya, takutnya lupa lagi. Save aja, file, balik ke WB-nya tadi, klik yang file save. Kalau udah di close aja. Nah baru tadi kita bakal simulasi yang tadi yang Bang Yat bilang, yang misalnya kita gambar 3 dimensinya di SolidWorks, kita mau masukin ke ANSYS. Sebenarnya kalau udah gambar di SolidWorks itu kan kita bisa milih ya, kita ekspor dia ke file apa aja ya. Ini saya yang punya SolidWorks yang udah kegambar stand HP.
coba saya cek dulu ya ini untuk ngejelasin yang cara import ekspor dulu ya. Ini tapi ini SolidWorks-nya coba kita klik dulu. SolidWorks-nya nggak ada. SolidWorks-nya ini di PC. Sorry ya, saya kira saya main di laptop. SolidWorks-nya nggak ada. Jadi kita sebenarnya tuh kita kayak nge-import ekspor aja file yang kita gambar, kita save. Misalnya ini saya udah punya file nih, file saya gambar di SolidWorks tadi pakai laptop, kan filenya ini nih SDLPRT. Sana teman-teman udah buka nanti punya geometri. Terus teman-teman ada kalau misalnya itu kan klik file save as ya. Teman-teman pilih yang extension yang step file, bisa di ANSYS dibuka di STEP. Ingat-ingat aja ya teman-teman ya. Pokoknya gambar apa aja 3 dimensi di SolidWorks bisa. Tapi nanti teman-teman ekspornya extensionnya ini ya Bang Yat, pasti Bang Yat tahu lah. Pokoknya tinggal ekspornya apa extensionnya yang STP, terus yang ini, yang kedua ini ACIS bisa juga. Itu juga ada kok di SolidWorks pilihannya tuh format. Kalau bawaan aslinya kan SolidWorks-nya yang SDL PRT ini part. Jadi bisa diekspor ke extension yang STEP atau yang ACIS. Nah, standar ACIS. Atau ada lagi yang IJS. Nah, tinggal cari aja di situ nanti. Kebetulan saya kira ini saya di laptop, jadinya nggak ada SolidWorks-nya, dibuka nggak bisa. Jadi kita langsung ke tahap yang BikeRank ya. Teman-teman udah pada download kan yang di BikeRank? Jadi bisa langsung dibuka aja filenya. Kalau udah pada bisa buka, ini saya filenya dulu. Kalau bisa dibuka, langsung buka aja file yang BikeRank yang udah saya share tadi. Pertama buka dulu ya ANSYS Workbench-nya, terus buka filenya. Ini BikeRank. Oh, ini harus di-save dulu. Coba saya save dulu. Coba save dulu. Teman-teman buka filenya. Baru ini save dulu tadi, baru import. Klik kiri yang ini, klik yang ini import ya, atau file atau open bisa pakai yang import aja. Baru buka BikeRank, open. Nah, dia bakal muncul langsung seperti ini. Kira-kira teman-teman udah ya? Udah apa belum ya? Udah belum, Bang Rio? Kalau udah, kita langsung ke engineering data. Oh ya, kita lihat dulu problem spesifikasinya ya. Nah, ini saya kebetulan dapat bahan, dapat materi dari ini, dari Cornell University. Ini problem specification-nya seperti ini nih. Nanti ini ada apa ya? Pedal ini apa? Bukan pedal ya. Crank. Ininya di sini. Ini kita analisa yang ini. Single frame kita satu. Nah, dia gambar 3D-nya seperti ini. Nah, crank model. Nah, ini nanti kita bahannya pakai ini ya. Aluminium 6061 T6 alloy. Nah, ini yang modulusnya segini, sama position ratio-nya udah diketahui.
nanti di area sebelah sini jadi apa, nahan ya, pitch supportnya. Dan sebelah sini area ini menjadi area yang dikasih gaya ya, posnya ya. Bersama kayak tadi, cuma kita nanti bakal pakai safety factor ya. Nah, nanti using assist mechanical, we will calculate and deformation shape sama stress distribution. Ini 100 pound force ya. Oke, langsung kita ke ansisnya. Tadi yang udah buka, ini udah. Teman-teman langsung klik klik engineering datanya, double klik. Terus klik engineering data source. Baru kita klik yang ANSYS Granta Materials. Nah, kalau udah di sini di bawahnya nih teman-teman, kalau di scroll ke bawahnya langsung ada nih kayak nomor 5 nih, aluminium alloy yang 6061 T6. Tadi kita lihat ininya aluminium ya. Sama berarti ya, kita pakai yang itu. Nah, kita klik yang ini ya, kita add yang plus kuning ini. Nah, dia bakal muncul tuh kayak tanda kalau udah add. Nah, kita klik lagi engineering data source-nya, tuh dia udah muncul nih. Udah ada datanya. Ini satuannya kan Pascal. Tadi dia satuannya British ya. Teman-teman bisa ubah nih. Tadi yang modulusnya pakai yang PSI. Nah, ini kan 1,01 plus E7 ya. Tadi di spesifikasinya, dia yang modulusnya ini satu doang ya, satu nggak ada pakai koma, 1 kali 10 pangkat 7 ya. Kita ganti aja. Di sini kita double klik aja nih kotak yang modulusnya. Terus kita hapus, delete. Kita ketik 1 E plus 7. Nah, ya ini artinya itu apa, 1 pangkat itu 10 pangkat 7. 10 juta. Kalau 0-nya 6 kan 1 juta. Kalau 7 berarti 10 juta kan, 10 juta biasa. Nah, udah. Kalau udah nih position rasionya tadi 0,33. Kita lihat ini position rasionya udah benar. 0,33. Oke, kita close aja kalau udah. Engineering datanya. Baru kita double klik kiri model. Kita tunggu sampai mekanikalnya kebuka ya. Waktunya sampai jam 12 nih. Buru nggak ya? Satu lagi. Oh, di sini masih ada ininya pedalnya. Kita hilangin aja. Karena dia di spesifikasi masalahnya cuma apa ininya doang nih, cranknya. Nah, balik lagi. Nah, ini geometri. Kita ada ini kita buka. Kalau masih gini, ini yang pedalnya kita klik kanan, kita suppress aja, press button. Nah, ya tadi ya klik kanan, baru suppress body. Tadi mana di sini? Karena udah saya suppress tadi ya. Baru yang satu lagi nih, kita klik kanan, kita suppress body. Nah, jadi sisa ininya aja. Oke, kalau udah, kan ini udah, kita klik yang bike crank-nya.
Terus klik yang material assignment-nya. Kita klik pakai yang alloy. Nah, ini yang tadi kita udah input. Nah, material assignment, aluminium alloy. Ya udah. Kalau udah langsung ke tahap mesh kayak tadi ya. Mesh itu kayak tadi menjadi beberapa elemen gitu ya. Pertama kita cek yang yang bawahnya dulu, generate mesh, klik kanan mesh, baru generate mesh. Nah, dia ngebaginya begini nih, masih gede-gede. Masih jelek ya, kita perbaiki dulu meshingnya biar lebih bagus. Kita klik kanan mesh-nya, klik kanan mesh, jadi klik kanan mesh, insert, baru sizing. Habis itu kita klik yang simbol ini. Klik kiri simbol body. Nah, kalau udah, klik yang ini, geometri ininya. Pedalnya, baru klik apply. Nah, udah. Di sini dia elemen size-nya 11,25 mm. Kita perkecil. Jadi kita coba 5 mm dulu. Nah, kita cek generate mesh. Nah, dia jadi lebih bagus tampilannya. Jadi 5 mm tadi ya, body sizing-nya 5 mm. Nah, sekarang kita mau masukin, ini kan dominannya segitiga ya elemennya ya. Kalau teman-teman lihatin tuh geometrinya kebanyakan segitiga tuh. Kayaknya kayak kurang cocok gitu, kurang bagus. Teman-teman bisa pilih kita mau pakai yang hexa. Kita klik kanan, yang mesh, terus insert, pilih yang method. Kalau udah yang method, kita pilih body-nya sini, tadi klik body, baru geometrinya, klik apply. Baru di metodenya ini, kita ganti yang multi-zone. Ini metode diganti yang multi-zone. Dan di sini dia bakal mesh-nya tipe yang hexa. Kita klik kanan lagi mesh-nya, kita lihat perbedaannya seperti apa. Kita klik generate mesh. Nah, dia ada menyesuaikan kan lebih bagus. Nah, ini kita bisa lebih kecilin lagi body sizing-nya. Tadi 5 mm, coba kita ganti jadi klik kiri ya body sizing. Terus definition, element size-nya kita ganti jadi 1 mm. Generate mesh. Ini bisa lama. Wah, ini kebanyakan, terlalu banyak. Kita lihat, wah udah sampai ini. Coba kita ganti 3 mm. Nah, ini tadi masih di bawah batas maksimum tadi ya 32.000 elemen. Nah, terus kalau kita zoom ini di area ini, coba pakai yang box zoom. Kan kayaknya kurang bagus ya. Tuh, bulatnya yang ini kurang bagus nih pembagiannya. Kita input lagi, kita bikin lagi. Klik kanan yang mesh, insert, sizing. Nah, terus kita klik yang simbol face. Nah, kita klik face yang dalamnya ini lingkaran. 1, terus tekan tombol kontrol ya, biar bisa milih 2 gitu. Ditahan. Nah, 2 bank ini, terus kita klik
geometri. Kita klik apply. Nah, kalau udah apply, ada to paste dulu tadi yang kita masukin. Nah, tadi kan kita 3 mili. Kita lebih kecilin lagi, coba 1 mili. Biar dia lubangnya itu bulatnya lebih bagus. Jadi klik kanan ya, klik kanan, generate mesh ya. Nah, itu kan lebih bagus tuh bulatnya. Jadi kayak gambar aslinya. Ini gambar aslinya, ini hasil meshing-nya. Jadi nggak ngubah gambar geometrinya. Kan. Oke, kalau udah, di zoom fit dulu. Ini udah siap, tinggal kasih ke boundary condition-nya ya. Boundary condition kita lihat dulu di sebelumnya. 3 lubang ini jadi fix support-nya, dan 1 lubang jadi apa ini ya, kayaknya ya, atas. Oke. Oh ya, satuannya saya belum ubah ya. Dia pakai 100 lbf. Teman-teman kalau ngubah satuan di sini ya, klik home. Nih, yang ini unit. Ini satuannya banyak. Teman-teman bisa pilih. Ini kita pakai yang ini aja. Nah, udah. Oh, ini dia ngelewatin batas. Teman-teman lihat lagi nih, notes-nya itu 44.000. Nanti perhitungannya nggak bisa. Berarti ini body sizing-nya. Tadi kan karena kita milih di awal. Nah, kita ganti ini 1 inci. Kita klik kanan, generate mesh. Lebih gede jadinya, masih kurang bagus ya. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, kalau proses mesh ini susah-susah gampang menentukannya. Tricky, karena dia kalau melebihi batas dia nggak bisa perhitungannya. ANSYS itu 32.000 kalau nggak salah ya. Kayaknya 32.000. Kita coba 0,5. Nah, lagi dicoba aja tadi, ganti itu, baru klik kanan generate mesh lagi. Jadi dia kayak otomatis gitu. Masih ada yang kurang 0,1. 0,1 dia bagus nih, cuma ininya kelebihan 56.000. Coba kita coba 0,2. Kayaknya udah bisa deh kayak gini aja. 0,2. Penting bentuk geometrinya dia nggak beda jauh. Misalnya kayak gini geometri sama mesh-nya tuh masih menyerupai lah gitu. Nggak kayak tadi bulatnya jadi kayak ada seginya gitu. Itu kurang bagus. Ini udah. Sekarang kita masukin yang tadi boundary condition-nya, kita klik kanan yang static strukturalnya, insert, baru fix support. Nah, kita klik area phase 3 ini, lubang ini, sambil klik kontrol ya, tombol kontrol, kita klik, salah. Aduh. Kita klik tombol kontrol, tahan, jadi 3 lubang ini yang ditahan, 3 phase. Nah, baru kita klik kanan lagi, insert, kasih force. Nah, di sini kita lihat dulu sebentar. Oh, dia di area sini ya, phase ini.
dia 100 converse. Nah, di sini area yang ini kita klik face-nya nih, baru apply, baru define by-nya kita ganti vektornya, kita ganti components. Nah, ini udah dia arahnya ke atas ya. Kita pakai yang komponennya. Ini itu kita masukin tadi 100 ya. 100 apa 1000 tadi? Oh, 100. 100, enter, udah masukin boundary condition-nya, baru kita klik kanan, solution, insert, deformation, total, baru klik kanan lagi insert, klik yang stress equivalent formis, klik kanan lagi solution, insert, yang sekarang regangannya trend, strain equivalent formis. Nah, baru kita klik kanan, solve. Kita cek hasilnya, tungguin. Ini udah. Nah, ini udah muncul hasilnya. Dia tegangan maksimumnya kelihatan. Di situ regangannya juga. Nah, seperti yang tadi saya udah ngejelasin, yang pertanyaan pertama tadi, menjelaskan warna biru merah ini, artinya tuh area yang biru ini, area yang misalnya kita bahasnya tentang stres. Area biru ini tegangannya yang paling yang terendah. Kalau dia semakin mendekati warna merah, berarti area tegangannya semakin tinggi gitu, sampai batas merah maksimum gitu. Gradien warna. Sama juga di yang meregang, berarti area yang meregang, yang paling meregang paling tinggi itu di area yang warnanya merah. Sama deformation juga begitu. Nah, selanjutnya tadi kita mau pakai stress tool untuk cari safety factor ya. Kita klik kanan solution, insert, kita pakai yang stress tool. Kita klik pakai yang maksimal equivalent stress, karena kita tadi masukin inputnya yang equivalent stress. Nah, stress tool-nya udah muncul. Nah, kita klik kanan yang di stress tool-nya, terus insert, klik yang safety factor. Oh, ini udah muncul. Cukup satu aja safety factor sama. Ini udah muncul safety factornya. Baru kita klik kanan, evaluate all results. Nah, dia bakal muncul tuh safety factornya. Di area-area yang critical sama area yang aman. Nah, sama seperti teorinya, jadi masuk akal gitu kan. Teorinya kan kalau semakin area yang kita lihat berdasarkan tegangan kan, area-area yang gampang yang potensi fracture-nya tinggi kan area yang tegangannya tinggi ya. Nah, di situ juga dia seperti itu, safety factor di sini yang paling bahaya lah di sini. Yang biru ini yang aman gitu. Nah, kalau kayak tadi ini untuk animasinya di sini teman-teman bisa pilih frame-nya berapa, second-nya berapa di sini. Ya. Di sini ekspor videonya ya. Yang sebelah sini untuk ekspor video. Oke, langsung tinggal save aja. Terus yang sebelah sini nih kalau teman-teman klik, ini yang konteksnya result. Ini buat mengubah yang edges, teman-teman catat atau apa, ikat aja edges. Ini result edges. Ini buat kayak view-nya gitu. Nah, ini kalau mau view sebelum dan sesudah, teman-teman tinggal pilih pakai yang ini. Kelihatan view-nya. Baru ini untuk warnanya biar ganti warna. Nah, kalau udah, kita ke yang terakhir ya, karena waktunya tinggal setengah jam lagi nih. Teman-teman tinggal save aja ya. Di itunya, tinggal di file, save ya.
Oke, ini udah. Sekarang kita ke simulasi uji tarik ya. Teman-teman buka ininya, workbench-nya. Buka workbench-nya dulu. Kalau udah kebuka, dan nah, kita sekarang ke simulasi uji tarik. Uji tarik. Kalau teman-teman pernah ngelihat ya tuh di kampus belum ada ya. Kemarin uji impact ya. Kalau yang metalurgi ada sih di YouTube. Kalau yang yang uji tarik yang eksperimentalnya ada banyak. Jadi teman-teman tuh bisa komparasi gitu hasil simulasi sama cara teman-teman mau eksperimen gitu, eksperimen langsung pakai alat uji tarik. Uji tarik kita pakai yang ini, explicit dynamics. Ya, teman-teman kalau mengikutin explicit dynamics, double klik kiri. Nah, kita ganti judulnya ini, double klik aja. Misalnya kita ganti uji tarik. Uji tarik. Oke, selanjutnya kita klik yang engineering datanya. Karena kita ini simulasinya non-linear ya, jadi kan dia gayanya tuh udah sampai di tahap dia patah ya, jadi dia non-linear. Nah, kita klik tadi engineering data source, terus kita pilih di sini yang material non-linear, general non-linear materials. Kalau sudah, kita klik, kita mau pakai yang aluminium alloy. Itu terserah teman-teman nanti kalau pakai yang mana juga cara mau uji, bebas. Kita pakai yang aluminium alloy non-linear. Kita klik yang plus kuning ini. Oke, udah. Dia bakal muncul seperti ini nih. Baru kita close aja ini. Dia udah masuk. Kita import. Kayak tadi itu, misalnya kita gambar spesimennya tadi, spesimen ditarikan di SolidWorks atau di apa. Tadi filenya udah saya kirim ya di grup WA, udah di-download. Teman-teman tinggal klik kanan, geometri, import. Baru klik browse. Teman-teman cari tadi di mana yang di-download atau yang disimpan, misalnya filenya diekspor. Nah, ini saya gambarnya pakai SolidWorks. Tinggal teman-teman ekspor aja, cari extensionnya ini yang ACIS tadi, ACIS.nisat ya. ACIS. Atau tadi yang misalnya mau pakai yang STEP juga bisa. Baru open. Nah, dia bakal muncul nih tanda centang ini berarti udah oke nih. Proses pertama, kedua, ketiga ini udah oke. Kalau teman-teman mau melihat geometrinya dipakai di ANSYS-nya dia berubah atau enggak gitu. Misalkan di SolidWorks seperti apa, takutnya di ANSYS-nya berubah. Nah, kita klik aja, klik kanan geometrinya. Nah, kita edit in design modeler. Kita lihat, kita tunggu. Nah, ini desain modelnya udah kebuka. Misalnya kayak gini, ini belum muncul gambarnya. Nah, di sini klik generate to complete. Kita klik generate yang ini. Kita klik generate. Nah, dia munculkan spesimennya. Ini dia spesimen uji tariknya. Ini saya bikin pakai SolidWorks. Kalau sudah, kita balik lagi, kita close saja. Karena dia nggak ada yang berubah sama yang SolidWorks-nya. Kita close saja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke tahap simulasinya. Double klik kiri model. Tunggu sampai mechanical-nya kebuka.
Nah, ini udah kebuka nih. Teman-teman bisa klik sumbu Z-nya gitu untuk biar view-nya jadi 2D. Teman-teman ganti spesimennya, materialnya. Tadi kita udah input pakai aluminium alloy yang non-linear. Ini klik yang plus kuning atau di double klik yang geometri. Klik partnya. Klik kiri partnya. Baru di material assignment ini struktural steel kita ganti. Kita klik. Ganti jadi aluminium alloy NL. Nah, sebenarnya konsepnya sama kan kayak dari tadi. Pertama ganti materialnya dulu, baru ke tahap meshing, baru tahap input, mana yang ditahan, mana yang dikasih gaya, baru kita ke solusinya. Sebenarnya itu basic-basic dasarnya kita. Oke, kalau udah, sekarang kita ke tahap mesh. Kita klik kanan mesh, kita lihat dulu yang hasilnya seperti apa, baru generate mesh. Kita klik generate mesh. Dia seperti ini, dia statistiknya kita buka. Kita manfaatkan kan ininya ya, karena dia punya batasan sampai 32.000. Karena dia semakin kecil ini elemennya, bagi-baginya jadi semakin bagus dia. Nah, kita coba elemen size-nya. Kita kecilin jadi 2 mili. Klik ya ini, klik mesh, pakai yang elemen size. Klik, 2, enter. Kalau teman-teman satuannya bukan mili, ubah di sini ya, yang tadi home, unit, nah pilih yang mili. Kalau misalnya tadi masih inci atau apa, pakai yang mili ya. Nah oke, kita balik ke meshing. Tadi udah mesh, kita klik kiri, terus di default ini di elemen size kita ganti 2 mili. Kalau udah, klik kanan mesh, kita generate lagi. Jadi lebih kecil. Dia tuh masih nodes-nya 2000, masih jauh dari batas maksimum 32.000. Coba kita kecilin lagi 1 mili. Jadi teman-teman nyobanya emang begitu agak lama kalau di proses meshing ini. Jadi apa ya, tricky gitu loh. Jadi kita memanfaatkan batasan yang dikasih sama ANSYS. Nah, dia lebih bagus lagi tuh, lebih banyak. Dia 12.300 di 1 mili. Udah cukup kayaknya, coba ya, kita cobain aja. Udah cukup. Sekarang kita ke tahap untuk name selection. Kita mau bikin boundary condition, cuma kita harus bikin areanya dulu. Misalnya ini area yang mau ditariknya ke sebelah sono. Misalnya satu ditarik, dia sampai putus. Nah, kita pertama itu kita klik yang ini. Teman-teman klik nih. Di simbol ini ada tulisan node. Klik ya. Klik kiri. Nah, habis itu teman-teman klik yang ini mode. Klik mode, pilih yang box volume select. Nah, teman-teman coba lurusin dulu ini pakai Z gini. Nah, teman-teman bisa di drag ya, kayak box gitu. Apa namanya ya? Di crop ya, gitu. Satu gini, itu sembarang aja gitu, kira-kira misalnya area ini untuk area yang ditahannya. Nah, dia akan muncul seperti gini, hijau. Seperti ini, kalau saya pakai scroll, saya tekan, terus saya putar-putar gini, kelihatan hijau begini, area nodes-nya yang saya pilih. Nah, habis itu, klik kanan di area yang kita pilih tadi, klik kanan, dia muncul, kita create name selection. Nah, sini kita tulis name selection-nya itu area fix-nya. Sini area fix-nya, kita klik OK. Nah, dia muncul. Sekarang kita mau create lagi, sama kayak tadi, ini udah, node-nya ini, area sebelahnya. Ini area force-nya, area yang ditarik nih. Kita crop aja kira-kira
segini ya, misalnya ada ini. Nah, kalau kita scroll tuh, ini bakal muncul area nodes-nya. Lalu udah, kita sama kayak tadi, area ini kita klik kanan, baru create name selection, kita pilih ini area tarik ya. Area tariknya, baru kita klik OK. Nah, di sini dia muncul nih name selection. Ini area fix, ini area tarik. Oke, kalau udah tinggal kita masukin aja ininya apa fix support-nya. Klik kanan, insert fix support. Kalau udah ini sekarang kita pakainya yang scoping metodenya, kita ganti geometry selection jadi name selection. Nah, name selection ini kita ganti pertama apa yang area fix-nya tadi. Oke, udah dia tuh kan area di sini. Baru selanjutnya kita masukin klik kanan, lagi yang explicit dynamic ya, klik kanan, insert, pakai yang nodal force. Ini ya nodal force, kita klik kiri. Nah, name selection-nya kita ganti tadi yang kita area tarik itu. Nah, udah muncul, baru kita apa ini kan arahnya ke sana, ke sini searah sumbu X ya, X plus ya. Kita tarik. Misalnya kita tarik 8.000 Newton. Nah, kita coba 8.000 Newton dia putus atau enggak gitu ya. Baru kita apa ini end time-nya kita percepat aja biar dia jadi di sebelum sampai 1 detik itunya dia udah patah biar perhitungannya lebih cepat. Misalnya ini apa ya lebih tricky juga, jadi nanti di nodal force-nya berapa tadi disamain sama yang di sini. Kita coba klik yang di end time-nya 0,0008 second coba. Baru kalau udah, ya ini dia di analisis setting ya, klik kiri tadi. Baru end time-nya udah masukin angkanya. Baru di ini. Oh nih, erosion controls on material failure. Jadi kan materialnya sampai patah. Biar kelihatan kita kasih yes. Oke, udah. Selanjutnya udah tinggal kita insert aja solusinya, klik kanan, insert deformation total, baru insert stress equivalent formis, baru kita klik kanan lagi insert strain equivalent. Ini karena kalau teman-teman pernah ingat apa diagram tegangan regangan ya, kalau dia udah melewati batas elastik, berarti dia ke batas plastik ya. Pasti teman-teman ingat, kalau batas elastis dia kembali ke bentuk semulanya kan. Kalau dia udah melewati itu, berarti dia udah nggak bisa balik lagi ke batas ke bentuk semulanya. Dan kalau diteruskan dia sampai fracture ya, sampai ke patah itu. Yang diagramnya itu kayak apa ya? Kayak kurva gitu, kayak sama lurus, baru belok sampai sini dia patah gitu. Teman-teman cari aja di Google banyak gitu, tentang diagram tegangan regangan. Baru kita klik tadi ini equivalent plastic strain, klik kanan solution, baru klik solve. Tunggu, kalau komputernya cepet sih, speknya yang bagus pasti cepet dia ngitungnya di sini. Kalau yang lemot ya bakalan lama. Untuk yang besok, mungkin kita mau main ke yang langsung ke ini aja, pembahasan. Yang langsung ke jurnal.
Jadi kita ngebahas satu kasus yang jurnal yang udah ada, kita bahas di sini langsung. Yang tentang fluida satu, sama tentang, oh iya, Pak, uji tabrak ya. Uji tabrak belum ya. Uji tabrak atau uji jatuh. Itu dua itu. Kita tunggu nih, pasti bakalan berat nih. Ada yang cepat, kalau yang speknya bagus sih cepat ini. Nggak kerasa ya. Udah jam 12. Oke, mungkin sembari nunggu teman-teman, saya udah share itu ya absen di kolom komentar ya. Bagi yang nanya mau ngisi absen dipersilakan di sana. Ada feedbacknya juga biar nanti ada perkembangan kayak gitu. Mungkin ada yang mau tanya gitu. Yang nanya silakan nih. Besok sih kita akan lanjut lagi ya, 2 jaman lagi seperti itu ya. Iya. Besok kita bahas apa tuh kira-kira? Ngebahas satu ada tentang jurnalnya Pak Ades, kita mau bahas satu tentang fluida, uji aerodinamik juga, sama tentang uji tabrak. Nah, itu ya. Jadi teman-teman besok gabung lagi nih, soalnya pasti lebih banyak belajar, besok juga pasti lebih banyak belajar, sehingga nanti nggak setengah-setengah gitu belajarnya ya. Oke, ini saya udah ada di yang udah bikin. Mana ya? Sebelum. Oh, ini yang udah jadi aja ya. Hasilnya sama seperti ini. Siang Mas Goodman. Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas informasinya ini tadi. Saya mau menanyakan untuk yang pipa tadi. Oke. Ya, pipa tadi itu anggaplah kita kasih beban yang merah itu kan beban ya. Pipa ya. Iya. Anggaplah gambarnya bukan pipa tuh, misalnya besi atau apa segala macam. Nah, itu yang gambar merah itu termasuk beban, benarkah? Yang warna merah? Ya, benar, warna merah. Kalau dia udah di solution itu bukan beban, Pak. Dia udah hasil. Sudah hasil ya? Iya, kalau kita pertama input total deformation, berarti itu hasil deformasinya. Nah, misalnya kayak saya cek dulu ya, ini dari pipa ini. Jadi kalau dia udah di solution, udah di results, itu udah hasil simulasi. Tapi kalau yang kita mau input, input misalnya batas-batas masalahnya lah, kondisinya yang kita mau masukin, itu di sini, di statik struktural ini. Nah, misalnya kayak gini ya, merah itu maksudnya gitu. Ya, benar. Nah, ini berarti ini hasilnya, Pak. Berarti hasilnya, ini deformasinya yang paling bengkok. Jadi di sebelah ujung sini yang paling berdeformasi. Yang paling banyak maksud saya kalau misalnya ini sebuah plat besi atau segala macam kita beri beban, apakah di situ nanti muncul berapa kilonya untuk bisa mencapai warna merah ini? Oh, kayak maksimum load gitu ya? Ya, betul. Oh, apakah itu bisa kita? Ada, tapi itu kita pakai namanya kayak, sebenarnya bukan itu aja ya, kita bisa cek buat kayak fatigue analisis ya, kayak uji kelelahan. Ya, benar. Nah, itu iya. Ada juga itu di sini. Kalau saya mau coba ya, di fatigue di sini ada fatigue. Klik kanan tadi solution, insert fatigue. Nah, di sini kita juga harus tahu kan kita, makanya kalau kita mau simulasi, teori fatigue-nya yang kita mau pakai yang mana. Misalnya kita harus tahu dulu
faktor ininya berapa, kekuatan ininya. Anggaplah 2 ton atau 2000 kilo untuk beban yang diangkat. Nah, plat yang di atas penampang itu berapa tebalnya, terus kekuatannya sampai berapa lama. Iya, nah itu sebenarnya bisa Pak, cuma lebih advance gitu Pak. Sama kayak tadi Oke. ya. Cuma ini di sini sebenarnya sama aja kayak tadi kita. Kalau di sini kita input misalnya bebannya kita naikin berapa gitu kan, dia bengkoknya berapa. Ya. Ya, nanti kita tahu di situ. Nanti kita cek lagi di material awal tuh kan apa UTS-nya berapa ya? Kalau dia batas maksimum apa? Ultimate tensile stress ya? Berapa megapascal gitu kan? Di sini stresnya berapa? Nah, kita masukin safety faktornya berapa? Jadi kita bisa ngambil keputusan kan di maksimum load-nya berapa perbandingan sama safety faktornya gitu. Cuma di sini saya memang belum main sampai ke sana gitu. Soalnya ini aja lama kan, gak berasa ini udah selesai tuh Pak. Makanya benar. iya, sebenarnya emang lebih enak offline gitu. Jadi satu case beruntut gitu. Tapi ini disuruh Pak Adesnya emang kayak motivasi awal lah gitu, trigger biar jadi grup diskusi biar kita bisa lebih bagus lagi gitu. Oke, siap. Ya. Soalnya banyak expertnya di sini Pak. Nah, tadi kayak ada komedian sesuai bidangnya masing-masing memang sih kalau ketemu yang begini. Iya. Bagi orang-orang pekerja di PT kan banyak, dia di PT-nya lagi ada case apa, bisa disimulasi di sini, Pak. Iya. Oke lah. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan lanjutan gitu ya, mungkin kita bisa besok pagi kalau masih ada waktu Pak Mas Goodman ya. Dan kalau memang contohnya itu belum bisa terselesaikan ini, jangan berakhir di short course ini. Yang seperti disampaikan Pak Ades tadi, Pak Ades maunya teman-teman tuh bikin grup sendiri seperti itu, grup discussion yang memang mungkin akan membahas lebih advance atau lebih jauh gitu Pak, gitu ya Mas Goodman ya kira-kira ya. Ya sebenarnya sih udah ada grup-grup kecil ini yang ASIS, cuma mungkin yang datang baru ke saya khusus buat proyekan skripsi, jadinya yang anak skripsian dulu gitu yang didului. Ya, jadi nanti Bapak dan teman-teman ya, yang ada yang perempuan juga mungkin ya, bisa dikontak tadi. Ada di grup juga sebenarnya, ada Mas Guna ada di grup juga. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau apa itu bisa dikontak seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi nggak? We still have sekitar 10 menit nih ya. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Apa masih ada mau penjelasan dulu nih Mas Guna nih, gimana nih kira-kira? Sebenarnya kalau mau di ini masih bisa sih sekitar jam 12 lewat dikit gitu, karena nanti kalau udah zuhur nanti zoomnya tuh mau dipakai sama dosen yang lain. Ada yang mau nanya lagi nggak atau ada penjelasan lain nggak kira-kira? Mungkin tanya jawab aja ya. Saya kalau untuk hari ini kayaknya case-nya ini udah cukup dulu ini. Soalnya kayaknya udah pada lapar ini. Ya, jadi ya mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang nanya nggak nih pertanyaan apa gitu. Dulu sebenarnya saya udah pernah moderatorin acara nih bareng Mas Goodman nih. Saya dulu tuh saya baru tahu juga kalau merah tuh berarti kemungkinan dia, saya ingat tuh kapan ya itu tapi ya semester lalu kayaknya. Walaupun background-nya bukan. Nah ini ada Pak Supandi nih, dia udah ada pertanyaan Pak. Ya, mau nanya Mas Goodman. Ya Pak. Ya, yang kemarin itu terkait dengan uji sound performance. Di sini di icon yang mana ya? Gimana? Uji. Yang untuk testing sound performance ya? Sound atau apa? Oh, sound performance. Oh, ini Pak, ini dia itu. Coba ya. Kalau yang dia itu analisisnya ini Pak. Dia analisisnya tuh kalau itu pakai yang modal nanti ini random variation. Jadi itu ini sekilas info aja ya. Sebenarnya tuh di ANSYS itu
kayak tadi yang pertanyaannya media bisa nggak digabungin, misalnya ada yang kena beban, ada yang kena panas, nah itu bisa, itu namanya apa ya, gitu. Ada yang one way, ada yang two way, nah itu dia digabungin analisisnya. Jadi seperti akustik kali ya, Mas? nah, seperti ini nih. Misalnya random variation seperti ini. Ini yang buat Pak Supandi ya, yang kemarin di itu ada, nanti dia terhubung, dia terkonek. Jadi mulai dari geometriknya nanti dibikin dulu seperti apa, nah, baru nanti modelnya dibikin. Pertama kita ngerjain modelnya dulu, nanti didapatkan ini, kita masukin hasilnya ini, kita masukin ke random, terketahuan nanti area-area misalnya dikasih frekuensi berapa gitu ya. Kan kok misalnya di area bodi itu yang mana yang bakal menyerap gitu ya. Istilahnya apa sih kalau itu? Yang amannya juga gitu kan. Jadi bisa kombinasi gitu. Cuma prosesnya memang agak panjang gitu. Agak lama dan juga banyak data yang dibutuhin. Kayak data material, apa yang kita pakai. Yang pasti sih sebelum data itu kita harus sudah siap gambar geometrinya dulu gitu. Jadi kita harus punya gambar 3D-nya dulu. Kurang lebih gitu sih Pak Supandi. Sebenarnya nih apa kayak informasi buat teman-teman aja, banyak banget simulasi. Cuma Pak emang kalau saya baru nyoba ya apa yang untuk uji tabrak, uji jatuh, apa uji tarik tadi itu dia kebanyakan ekspresi dinamik. Nah ini statik struktural kayak tadi uji struktur, dan sama ini fluida yang CFX sama Fluent buat aerodinamika kayak turbin, kayak bluff body piezoelectric, terus kayak misalnya gaya drag, gaya angkat nih. Kayak ini saya kemarin yang lomba itu yang bodi mobil pakai ini. Terus ini model ini yang tentang getaran, sound gitu, sama vibration. Dan ini topology optimization untuk misalnya ada suatu produk gitu ya, kita analisa nanti. Baru kita cari, misalnya kita bisa nggak kita minimize gitu dari produk itu biar masanya berkurang gitu. Tapi tanpa mengurangi kualitas dari produknya tersebut gitu. Jadi kayak penghematan gitu. Sebenarnya tadi saya mau ngasih ini, cuma ini aja waktunya memang singkat dan juga kayaknya apa besok mungkin ya saya coba kasih tahu sebentar doang gitu, saya intronya lah gitu. Percobaannya nanti baru kita langsung masuk ke uji tabrak sama yang fluida. Itu aja kali mungkin ya, udah jam 12. Bu, silakan Bu. Ya baik, di tempat saya lagi azan sekarang. Apa kita ini aja kali ya, langsung kita tutup aja kali ya. Jadi Bapak-bapak dan juga teman-teman mahasiswa ini yang masih punya pertanyaan, mohon maaf karena sekarang waktu kita udah habis. Kita akan simpen di besok pagi ya. Besok pagi kita mulai jam 9 sampai jam 11. Nah, kalau mungkin nanti ada extend, bisa tuh mungkin Mas Gurman kita extend besok tuh sampai 11.30 atau sampai jam 12 ya. Kalau memang masih memerlukan waktu yang lebih panjang buat teman-teman nih. Untuk hari ini sampai sini dulu sesi kita. Untuk rekaman Zoom, saya akan share nanti setelah sesi kedua, biar nanti langsung aja gitu ya. Sama pertanyaan juga, dan juga nanti kalau ada info-info dari Mas Goodman itu bisa langsung di-share di grup aja Mas ya. Untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya, oke? Isi absennya udah semua kan ya? Itu dulu, mungkin kita akan ketemu besok pagi, ikutin lagi, biar informasi yang didapatkan tidak setengah-setengah. Oke, itu dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Goodman. Terima kasih Goodman. Ya. Bu Revita. Diskusi barengan aja.